lah ya. Jadi banyak sekali teman-teman. Nah, ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel kami Markas Pinjol teman-teman ya. Oke teman-teman, seperti biasa ya, di video kali ini saya akan membahas atau berbagi tentang gagal bayar di pinjaman online ilegal ya. Jadi buat teman-teman mungkin saat ini masih belum jatuh tempo atau masih belum telat lah ya di pinjaman online ilegal. Jikalau kalian penasaran, kalian bisa simak terus video ini ya, karena di video kali ini saya akan membahas tentang telat bayar atau gagal bayar sekitar 2 minggu di aplikasi pinjaman online ilegal ya. Jadi seperti apa sih kalau kita gagal di pinjaman online ilegal, dan kenapa kita gagal di pinjaman online ilegal yang satu ini ya. Jadi buat kalian simak terus, jangan di skip ya, agar kalian tidak gagal paham ya. Buat teman-teman yang masih belum telat atau masih belum jatuh tempo atau masih baru mengajukan di pinjaman online ilegal ya teman-teman. Oke, tanpa basa-basi teman-teman ya, langsung saja kita buka ke aplikasinya ya teman-teman. Oke teman-teman, nah di sini teman-teman bisa lihat ya. Nah di sini ya, pinjaman pertama ya sudah jatuh tempo. Jadi pinjaman kasih ini namanya. Jadi pinjaman online ilegal teman-teman ya. Jadi pinjaman online ilegal ini pinjaman online yang beranak ya. Jadi di dalam satu aplikasi itu banyak anaknya di dalam. Jadi misalkan teman-teman ya, kalau pertama pinjam di aplikasi ini, mungkin pertama kalian akan ya satu aplikasi aja ya. Nah, jikalau kalian bagus ya untuk pinjamannya, sebelum jatuh tempo sudah dibayar, itu akan menambah lagi dan seterusnya teman-teman, nambah terus. Nah seperti itu. Jadi tergantung kalian saja. Kalau pinjaman beranak ini tergantung kalian apakah bagus ya pinjaman kalian. Misalkan bagus, kalian akan akan menambah setiap pelunasan ya. Setelah pelunasan kemudian mengajukan lagi, akan menambah terus seperti itu. Jadi di pinjaman online ilegal yang ini teman-teman seperti itu. Jadi banyak sekali pinjaman online ilegal di dalam aplikasi ini yang sudah gagal ya. Artinya sudah gagal teman-teman ya. Karena apa? Karena gagal ya. Ya memang karena bunganya yang sangat besar ya. Tenornya cuma 7 hari ya. Di sini teman-teman bisa lihat ya. Di sini tenor 7 hari kan. Nah, bayangkan teman-teman kalau kita pinjam di pinjaman online ilegal itu ya. Masa kita pinjam ya cuman 7 hari ya, 5 hari sudah ada cat ya. Bayangkan ya. Jadi kita tidak bisa bernafas ya. Dan kemudian pinjaman ini sudah ya, karena keterlambatan sudah mencapai 2 minggu lah ya. 3.900.000 teman-teman ya. Ini 3.900.000 ya. Jadi sudah mencapai 3.900.000 ya. Bunganya ini sangat besar sekali. Sebenarnya pinjamannya cuma 2,5 lah ya, kurang lebih 2,5 itu yang masuk sekitar kurang lebih 2 juta. Jadi wow gitu banget ya. Jadi bunganya wow gitu ya. Pertama kita pinjam ya 2,5 ya, masuk ke ATM cuman 2 juta. Kemudian sekarang setelah 2 minggu sudah mencapai 39. Nah bayangkan ya. Jadi sudah gagal lah, artinya sudah tidak dibayar lagi ya. Dan kemudian yang kedua di sini teman-teman ya. Yang kedua juga telat sama teman-teman ya, sekitar 2 minggu ya. Sekarang sudah mencapai 4.700.000. Nah ya. Jadi ini dua aplikasi sudah hampir mencapai 10 juta teman-teman ya. Kemudian yang bawahnya ini ya sudah mencapai 5.350.000. Jadi sekitar 2 mingguan lah ya. Jadi banyak sekali teman-teman. Nah, ya. Oke. Nah, banyak sekali teman-teman ya di sini. Oke, nah di sini ya banyak sekali. Jadi ini aplikasi beranak teman-teman. Jadi buat kalian jangan coba-coba ya main di pinjaman online ilegal. Misalkan teman-teman ya tidak mampu lah ya, jangan coba-coba. Karena pinjaman online ilegal, misalkan kita telat ya, misalkan teman-teman tidak kuat mental, kalian akan panik lah ya.
karena cara penagihannya memang sadis sih, kalau kita kita bilang sadis seperti itu ya. Tapi kalau buat saya ya nggak ada sadisnya sih, seperti apapun tetap kami layani ya. Jadi cara apapun tetap kami layani seperti itu. Jadi saya infokan buat teman-teman, mungkin teman-teman ada yang gagal di pinjaman online ilegal ya. Memang sih kalau kita sudah telat atau mau jatuh tempo itu biasanya banyak sekali nomor-nomor yang berbeda masuk ke chat kita atau ke WA kita ya, untuk penagihan, untuk peringatan bahwasanya pinjaman Anda sudah mau jatuh tempo besok. Nah seperti itu. Nah misalkan teman-teman tidak kuat mental, mungkin sudah panik ya, karena banyak nomor-nomor yang masuk seperti itu. Jadi intinya kalau teman-teman seperti itu, kalian cukup respon aja seperti biasa teman-teman ya. Kalian respon dengan baik seperti itu yang pertama ya. Ya bilang kalian kalau masih belum ada dana atau masih cari seperti itu ya. Itu untuk alasan aja, misalkan kalian masih belum ada dana ya. Oke, kemudian yang kedua pastinya kalian akan ditelepon. Kalian nggak usah panik, kalian angkat saja ya. Kalian angkat teleponnya ya, kalian konfirmasi ya Pak, masih belum ada dana, masih usaha, masih gini. Memang sih dari pinjaman online apapun meskipun bukan ilegal, kalau kita sudah telat pastinya ya kita akan dapat teror lah ya. Meskipun yang legal pun seperti itu, tapi tidak separah pinjaman online ilegal ya. Karena pinjaman online ilegal, misalkan teman-teman tidak tahu cara menangani atau kalian panik untuk merespon ataupun mengangkat telepon, nah itu data kalian biasanya disebar ke kontak-kontak kalian. Yang pertama biasanya ke kontak pacar ya, kalau masih belum punya suami ya, pacar, kemudian orang tua atau bapak atau ayah seperti itu. Jadi teman-teman terdekat lah, itulah pinjaman online ilegal biasanya seperti itu ya. Nah misalkan kalian pokoknya ada chat kalian blokir, sudah kalian ketahuan kalau kalian sudah kepanikan ya, untuk mengatasi teror dari DC seperti itu. Ada yang buang nomor. Jika teman-teman buang nomor itu malah parah ya, biasanya akan dibikinin grup ataupun apa. Di sini saya bukan nakut-nakuti kalian, bukan, tapi seharusnya jika teman-teman telat atau gagal, kalian harus berani merespon misalkan ada chat seperti apapun ya. Kalau pinjaman online ilegal ini teman-teman ya, cara penagihan memang memang pertama awal kalau kita sudah telat 1 hari itu biasanya kalian akan dikirim foto pas pengajuan. Itu sudah biasa, itu dari pinjaman online ilegal ya, diwajibkan seperti itu. Kalau cara penagihannya biasanya KTP sama foto kalian, nah seperti itu. Ini data kalian, ini data Anda seperti itu sudah biasa ya. Atau biasanya nomor kontak-kontak kita itu yang ada di HP kita itu biasanya ditampain ya, dikirimkan ke kita, ini kontak-kontak Anda. Pokoknya jam 1 siang kalau tidak bayar, saya sebar data kalian. Nah seperti itulah cara penagihan dari pinjaman online ilegal. Nah misalkan teman-teman dapat seperti itu, kalian telepon aja ya, kalian balas ya Pak, iya kan Pak, seperti itu, masih cari dana. Kemudian kalian telepon, nah seperti itu. Intinya kalian merespon, berarti kalian tidak panik ya, seperti itu ya. Itu sebagian saja ya. Oke, kiranya cukup sampai di sini saja teman-teman ya untuk video kali ini ya. Nah, jika teman-teman kurang paham, kalian bisa chat kami ya seperti itu. Jikalau kami balas untuk komentar itu kebanyakan ya, keribet buat saya, ribet banget. Jadi mungkin 1 2 3 yang dibalas ya, seperti itu. Makanya buat teman-teman kalian bisa chat kami ya, karena nomor kami sudah ada di beranda YouTube ya, seperti itu ya. Oke, kiranya cukup sampai di sini saja teman-teman ya. Semoga video ini bermanfaat buat kalian yang saat ini gagal di pinjaman online ya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.